Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita boleh bersama-sama merayakan Paskah pada hari ini, Minggu 12 April tahun 2020. Meskipun kita merayakan dengan cara yang berbeda, tetapi kita meyakini bahwa setiap apa yang kita kerjakan dan kita hayati dengan sepenuh hati akan menolong kita dan mampu mengubahkan kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, sebagaimana bacaan leksionari yang hari ini telah kita baca bersama, maka pada kesempatan Paskah ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan, yakni kan kuberikan atau kan kuberitakan sejauh kuatku. Siapa yang hatinya tidak hancur jika salah satu anggota keluarganya meninggal dengan cara yang mengenaskan? Siapa yang tidak kecewa jika orang yang dikasihinya itu meninggalkannya? Apalagi ketika ia mau dikuburkan, banyak penolakan. Orang-orang di sekitar menolak. Kita mendengar itu banyak terjadi. Para korban wabah COVID-19 yang sudah meninggal, mau dikuburkan saja, ditolak oleh masyarakat di sekitar tempat pemakaman tersebut. Betapa menyedihkan. Kalau saya membayangkan itu keluarga saya berpikir sungguh mengecewakan sekali, egois sekali. Bahkan mungkin bisa dikatakan jahat sekali. Orang sudah mati saja dipersulit. Hati nuraninya di mana? Kepeduliannya di mana? Bagaimana kalau itu anggota keluarganya yang diperlakukan seperti itu? Apakah dia akan bersikap yang sama? Bapak, Ibu, Saudara, hal yang sama juga terjadi di dalam peristiwa kematian Yesus Kristus. Kemarin kita merenungkan bersama bahwa bagaimana Yesus dikuburkan oleh Yusuf Arimatea. Dan sesudah itu para imam masih meminta kepada Pilatus untuk memberikan penjaga. Takut kalau mayat Yesus diambil murid-muridnya. Takut kalau orang yang sudah mati ini akan menebarkan virus-virus kebohongan, virus-virus ajaran. Orang sudah mati saja dipersulit. Dan kemudian Pilatus meluluskan apa yang diminta oleh imam-imam itu, diberi penjaga. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita melihat di dalam bacaan Injil yang kita baca hari ini, ada satu intervensi kuasa ilahi, kuasa dari surga yang dinyatakan oleh Allah melalui satu peristiwa alam yang luar biasa pada hari yang ditentukan, yakni hari ketiga atau hari kebangkitan. Pada waktu itu terjadi sesuatu, goncangan alam. Dan kemudian turun malaikat dari langit yang membuat para penjaga itu ketakutan. Bahkan seperti patung. Satu intervensi ilahi. Pada hari itu ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain datang menengok, mereka mendapat kesempatan
untuk melihat kejadian yang luar biasa itu. Para penjaga ketakutan dan peristiwa yang melibatkan kekuatan alam yang dahsyat mengiringi kehadiran malaikat. Sama dahsyatnya dengan suasana ketika Yesus mati. Kita baca di dalam bacaan Injil, ketika Yesus mati, alam itu gelap gulita, terjadi gempa bumi. Bahkan tabir bait suci terbelah. Satu kejadian alam yang dahsyat terjadi. Dan sama, ketika ia bangkit ada kejadian alam lagi yang terjadi. Di sisi dahsyatnya pemberitaan kebangkitan Yesus ini, justru pemberitaan yang pertama itu diberikan kepada para perempuan. Kemudian perempuan itu diminta oleh Yesus untuk menyampaikan kepada para murid. Saya rasa yang dirasakan oleh para perempuan ini campur aduk. Mereka datang dengan duka cita, mereka datang dengan kesedihan, tetapi melihat satu perkara yang menakjubkan. Satu sisi mungkin mereka sukacita mendengar kabar dari malaikat itu. Satu sisi mereka juga takut kalau harus memberitakan itu kepada para murid. Apakah mereka akan dipercaya? Namun Yesus menampakkan diri kepada para wanita itu. Ia menyatakan diri, memberi kepastian akan kebangkitannya dan memberi keberanian serta semangat, sehingga para perempuan ini berani untuk bercerita, untuk bersaksi apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan sendiri berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Pernyataan Yesus sendiri meneguhkan mereka. Yesus mengatakan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kabar yang akan mereka beritakan adalah kabar yang benar, karena mereka sendiri jadi saksi mata. Pertanyaannya adalah, kalau kita yang diminta menjadi saksi, apakah ada ketakutan di dalam diri kita untuk memberitakan kabar kebangkitannya itu? Untuk menceritakan iman kita yang kita alami sendiri. Apakah kita akan takut terhadap aniaya dan penolakan? Yesus saja ditolak. Atau apakah kita antipati kepada orang-orang yang mungkin menyakiti kita dan kita tidak mau bercerita kepada mereka? Mungkin karena sikap mereka tidak baik kepada kita, lalu kita cuek kepada mereka. Jemaat yang terkasih, kalau kita menolak memberitakan, maka sebenarnya kita sedang bersikap seperti Petrus ketika diminta oleh Tuhan memberitakan tentang Yesus kepada Kornelius. Di dalam Kisah Para Rasul tadi kita sudah membaca. Kalau kita membaca bagian ayat sebelumnya, kita mengetahui bahwa sebelumnya Petrus itu menolak. Kenapa? Karena Kornelius itu perwira pasukan Romawi yang disebut pasukan Itali. Jelas dia bukan orang Yahudi, dan jelas dia adalah bangsa penjajah. Secara iman keagamaan, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang non-Yahudi karena tidak percaya kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah. Mereka dianggap najis. Namun di sisi lain juga sebagai orang Yahudi, Petrus menolak Kornelius karena dia penjajah.
bisa dianggap sebagai penjahat bagi bangsa, bagi orang-orang Yahudi. Maka layak semestinya kalau Petrus tidak memberitakan keselamatan kepadanya. Itu yang dipikirkan Petrus. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tadi melihat di dalam ayat yang ke-34, pada akhirnya Petrus insyaf. Itu terjadi ketika Tuhan mengintervensi dengan kuasa surgawi. Dalam satu penglihatan, Tuhan menurunkan binatang yang najis dan tidak najis, dan Petrus diminta untuk memakan. Pertama menolak, tetapi jelas Tuhan mengatakan bahwa najis dan tidak najis itu bukan masalah yang dimakan. Artinya bahwa Tuhan menghendaki keselamatan itu bagi semua orang, semua bangsa. Dan di ayat yang ke-34 tadi kita melihat bahwa Petrus menyadari hal itu. Ia pun mengatakan bahwa keselamatan itu milik semua bangsa. Kita melihat bersama, pada akhirnya Petrus bercerita, bersaksi tentang apa yang dia alami bersama dengan Yesus. Dan akhirnya Kornelius serta seisi rumahnya boleh memberi diri dibaptis. Belajar dari hal ini, bagaimana sikap kita kepada orang lain? Apakah kita mau bersaksi tentang kasih Allah, kasih Kristus yang kita alami? Apakah kita memandang bahwa setiap orang itu layak untuk menerima anugerah keselamatan? Maukah kita memberitakan sekuat-kuatnya kita, semampu-mampunya kita, sebisa-bisanya kita? Bukan berarti seadanya, tetapi justru semaksimal yang bisa kita lakukan. Mari kita belajar untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Kita baca tadi di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4, khususnya ayat 1. Kita didorong untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Hal-hal surgawi, hal-hal yang menjadi kehendak Allah. Nah, apa sih kehendak Allah? Kehendak Allah adalah agar setiap orang menerima anugerah keselamatan. Kalau demikian, apakah kita akan disibukkan dengan perkara duniawi? Apakah kita akan disibukkan dengan persoalan kehidupan kita? Pekerjaan kita? Atau mungkin kita disibukkan dengan persoalan wabah, persoalan duka cita, ekonomi, psikologis, dan sebagainya? Apakah kita disibukkan dengan hal itu semua? Atau kita mengarahkan hati kita sungguh-sungguh kepada kehendak Allah? Kalau kita mengarahkan hati kita sungguh-sungguh kepada kehendak Allah, supaya setiap orang menerima anugerah keselamatan, maka di tengah persoalan kehidupan pun kita tetap bisa bersaksi. Dengan apapun pekerjaan yang bisa kita lakukan pun kita bisa bersaksi. Yang bisa bersaksi bukan hanya pendeta atau majelis, siapapun bisa melalui pekerjaannya. Kalau kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada perkara yang di atas, maka meskipun ada wabah, meskipun ada duka cita, kita justru bisa memberitakan kasih Allah. Jadi mari kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu. Kita lakukan semampu kita, sekuat kita di bidang kita masing-masing. Beritakan firman dalam setiap kesempatan, dalam setiap apa yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Lakukan firman itu. Tunjukkan nilai-nilai Kristus. Karena
tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tetapi kalau kita mendapat kesempatan untuk bisa sharing, bersaksi, bercerita tentang kebaikan Tuhan, jangan lewatkan itu. Pakai waktu-waktu itu, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri untuk cerita. Ceritakan kasih Tuhan. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, sebelum Tuhan memanggil kita, biarlah ini menjadi ketetapan kita. Kan ku beritakan sekuatku kasih Allah bagi semua orang. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.